Selamat pagi saudaraku di dalam Yesus Kristus. Tema pagi ini, Sapa Sabda adalah adakah bayangan hitam Allah? Bacaan Alkitab terkutip dari surat Yakobus 1 ayat 17 dan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Sokrates, seorang filsuf Yunani, belajar musik ketika sudah berusia tua. Lalu ada yang bertanya dengan nyinyir, "Apakah engkau tidak malu belajar di usia tua?" Dan Sokrates menjawab, "Aku akan merasa lebih malu menjadi orang yang bodoh di usia tua." Thomas Obadiah Kisem lahir 29 Juli 1866 dan hidup selama hampir 94 tahun. Ia merasakan, mengalami, dan terus belajar tentang besarnya kesetiaan Tuhan. Karena itu, ia selalu tersenyum ketika mengingat semua kejadian dalam perjalanan hidupnya dan dicatat dalam salah satu lagu atau referen lagunya. "Setiap pagi anugerahmu bertambah jelas, yang kuperlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelas." Kehidupan penuh anugerah Tuhan itu berawal dari kehidupan Thomas di dunia ini. Ia dilahirkan dan tumbuh di sebuah pondok kayu sederhana di kota Franklin, Kentucky, Amerika. Thomas kurang beruntung dalam pendidikan. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan SMA, apalagi pendidikan tinggi. Namun, di usia 16, ia menjadi guru di desanya. Ia bangga menjadi bagian dari masyarakat yang mencerdaskan generasi muda. Dari hobi membaca, Thomas mendidik generasi muda seusianya untuk mendengar dan menyenangi cerita-cerita yang mendidik, sehingga meningkatkan minat membaca mereka. Itu membuat Thomas bahagia dan bangga. Di usia ke-21, ia menjadi seorang editor untuk surat kabar di kotanya. Semua aktivitas itu menggembirakan hatinya. Dan ada hal yang paling menyenangkan, yaitu ketika ia menerima Yesus Kristus 6 tahun kemudian di sebuah kebangunan rohani yang dipimpin oleh Dr. H.C. Morrison. Sejak itu, atas undangan Dr. Morrison, Thomas pindah ke Louisville untuk menjadi office editor dan manajer bisnis perusahaan penerbitan. Kemudian di sana, Thomas ditahbiskan dalam pelayanan di gereja Metodis. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya saudara, Tuhan tidak memiliki bayang-bayang seperti kita. Di dalam dirinya hanya ada terang. Artinya Tuhan itu lurus dan tak berubah-ubah seperti bayangan hitam pada diri manusia. Dan setelah selesai membaca Alkitab tua yang lusuh, Thomas berdoa demikian. "Ya Bapa, Engkau begitu baik kepadaku dan sudah mengurniai curahan penuh belas kasihan kepada hamba-Mu ini. Sepanjang lebih dari 57 tahun kehidupanku, aku dapat menjalani segala cobaan, melewati kekecewaan, dan juga melampaui suka dan dukanya." Saudara, doanya itu bukannya tanpa alasan. Setahun setelah Thomas menikah dengan Catherine van der Veer, dan juga di puncak sukacita pelayanannya di jemaat, ia dipaksa mengundurkan diri dari pelayanan penggembalaannya yang singkat karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Ini doa Thomas selanjutnya. "Ya Tuhan, Catherine
dan aku bersedih akan apa yang terjadi ini. Kami sudah bersiap ke pelayanan di Scottsville, namun semuanya batal. Tapi Engkau, ya Allahku, telah Kau sediakan ladang kecil di Winona Lake, Indiana, dan pekerjaan baru di kantor sebagai agen asuransi. Semua itu terjadi sesuai dengan kata-kata dalam kitab Ratapan yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan, komunitas Kristen di Winona Lake menyambut hangat kehadiran kami di sana. Dan Engkau memberkati kami dengan 2 putri cantik, Ruth dan Dorothy. Terima kasih Tuhan. Thomas Grissom pensiun di usia 87 dan menghabiskan sisa hidupnya di sebuah panti jompo Metodis di New Jersey. Thomas menulis lebih dari 1.200 puisi. Banyak di antaranya muncul di majalah rohani. Sejumlah puisinya sudah menjadi teks himne yang terkenal. Di saat usia lanjut dan tinggal di panti jompo, Thomas pernah merasa seperti sepatu tua butut dan merasa tidak berguna. Nampak nyata dalam suratnya seperti terungkap di bawah ini. Tapi bagi Allah tidaklah demikian. Seselesainya Thomas menulis puisi Great is Thy Faithfulness, ia mengirimkannya kepada teman baiknya William Runyan. Di dalam suratnya, Thomas menulis keprihatinan hatinya. Penghasilan saya tidak pernah besar selama saya hidup, karena kesehatan buruk di awal-awal hidup saya sampai sekarang. Meskipun saya tidak boleh tidak menyebutkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar di dalam penjaga perjanjiannya. Dan bahwa Ia sudah memberikan kepada saya banyak tanda ajaib tentang pemeliharaannya yang karenanya saya penuh dengan rasa syukur yang mengagumkan. Runyan merasakan kepedihan dalam puisi Thomas, namun di sana ada kekuatan keyakinan iman. Maka Runyan menulis tanggapan suratnya sebagai berikut. Puisi Anda begitu memikat, sehingga saya berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh, supaya irama dan musiknya dapat mengangkat pesannya dengan cara yang tepat, dan dinyanyikannya himne ini di dalam sejarah, menyatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa saya. Dengan perjalanan waktu, himne ini menjadi favorit almarhum Dr. Will Houghton, mantan Presiden Moody Bible Institute. Lagu ini juga sudah menjadi favorit siswa-siswa di sekolah sepanjang masa dan menyebar ke gereja-gereja Injili di semua tempat. Himne ini juga menjadi lagu favorit di kerajaan Inggris sejak diperkenalkan pada tahun 1954 oleh Billy Graham Crusade. Great is Thy Faithfulness, PKJ 138 atau NKB 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassion they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Tuhan, terima kasih untuk keyakinan
bahwa kami tak perlu tahu segala sesuatu yang akan terjadi apabila kami mengenal-Mu. Kami percaya kami kelak menjadi sepatu tua dan tak dipergunakan lagi. Namun Engkau tak pernah berubah. Demi Tuhan yang tak pernah berubah. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.